Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Coba lihat samping kanan kirinya, tanya dia, sudah siap puasa? Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu. Bagi yang mungkin belum kenal, nama saya Darwin, saya mengembalakan jemaat di Abalov Barat. Ya, jadi salam juga dari jemaat Abalov Barat buat semua jemaat Abalov KTC ya. Dan pagi ini saya sudah diberikan pesan yang sangat jelas ya. Kak, tolong sampaikan tentang puasa. Nah, sudah siap belum saudara mendengar tentang puasa ini? Saya waktu dikasih tahu, saya bilang, waduh berat sekali Kak, ya bicara tentang puasa. Saya juga nggak tahu kenapa saya diminta, mungkin ada kebetulan juga bisa jadi, tapi mungkin sisi lain mungkin dilihat ini cocok nih karena ukuran posturnya tuh selalu senantiasa begitu sampai selama-lamanya mungkin ya, kekal ya. Ya, waktu ketemu tadi Koyongki di depan dibilang, wah memang sarapan nggak? Saya bilang enggak, saya selalu skip sarapan. Saya bilang, udah belakangan sering sekali skip sarapan. Oh dibilang pantesan begini terus ya ukurannya. Ya tentu saudara, saya mau bilang sama saudara dengan jujur, kalau puasa 24 jam itu saya mungkin masih agak biasa gitu ya, karena sering skip sarapan, kadang-kadang sibuk kerja dan lain-lain lupa makan, itu udah biasa, makanya tubuhnya udah terbiasa. Tapi saya mau jujur bilang sama saudara, kalau sampai 3 hari, saya juga bergumul sebetulnya. Jadi nggak mudah juga. Nah hari ini gini saudara, saya nggak pengen saudara melihat konteks puasa ini dengan konteks beban, kemudian juga hal yang agamawi untuk dilakukan, dan saya tidak akan membahasnya dalam konteks cara, kemudian dalam konteks rutinitas sebuah kegiatan yang perlu dilakukan, tapi saya mau mengajak saudara melihatnya dari konteks esensi yang dalam. Oke, saya ingin saudara melihatnya dari sebuah sudut pandang yang saya percaya akan mengubahkan cara berpikir kita waktu kita melihat sebuah kehidupan rohani yang diwujudkan dalam bentuk puasa salah satunya. Dan bukan hanya itu, saya akan mengambil sebuah judul yang sifatnya akan menggali kedalaman yang sifatnya juga esensi. Makanya saya berikan judul khotbah saya hari ini adalah kesalehan sejati di tengah dunia yang penuh kepalsuan. Sebenarnya saya mendapatkan judul ini waktu saya membaca Yesaya 58. Kita tahu itu bicara tentang berpuasa yang ku kehendaki ialah, kata Tuhan gitu ya. Tapi kita nggak akan bahas dari perikop itu, tapi karena saya dapatkan judul ini dari perikop itu, saya perlu jelaskan buat saudara. Kalau saudara buka Alkitab buku maupun Alkitab software yang Indonesia, saudara akan menemukan judul perikop ini. Kesalehan sejati, kesalehan palsu, dan yang sejati, kira-kira gitu ya. Nah, saya mau saudara melihat bersama-sama tentang konteks ini dari sudut pandang puasa, dan bukan hanya puasa, namun juga kegiatan rohani kita, yang mungkin kita lakukan secara rutin, beribadah hari Minggu misalnya, ya ada di Komsel misalnya. Kemudian nanti kita berdoa puasa korporat bersama-sama. Saya akan membahasnya dari Lukas pasal yang kelima, ayat 33 sampai ayat yang ke-39. Kita akan baca dulu beberapa bagian dari ayat ini supaya kita memahami konteksnya. Ya, mari membacanya bersama. 1, 2, 3. Orang-orang Farisi itu, murid-murid Yohanes, sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Lanjut. Ia mengatakan, tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru. Dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Saudara, satu kali
Yesus diperhadapkan dengan pertanyaan orang Farisi, ya, karena orang Farisi berkata, murid Yohanes Pembaptis itu puasa loh. Murid-murid orang Farisi juga puasa. Kok murid-muridmu makan dan minum? Gimana sih gitu kira-kira ya? Karena Yesus adalah seorang rabi juga di waktu itu sehingga dipertanyakan. Yesus kemudian memberikan mereka sebuah jawaban yang saya yakin mereka juga mungkin belum mengerti ketika Yesus memberikan jawaban itu tentang mempelai laki-laki dan sahabatnya. Kemudian dia menjelaskan dengan menggunakan perumpamaan tentang kantong anggur yang tua diisi anggur yang baru dan juga kain yang sudah tua ditambal dengan kain yang baru. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara melihatnya bersama. Pertama-tama dari sudut pandang historis dulu supaya kita paham. Bagaimana secara historis dalam bangsa Yahudi puasa itu dilakukan. Konteksnya lebih banyak tentang apa sebetulnya. Dalam perjanjian lama saudara, puasa sering dilakukan sebagai respons terhadap apa saudara? Dosa dan penyesalan. Contohnya kalau saudara membaca 1 Samuel 7 ayat 6. Di situ dijelaskan bangsa Israel berpuasa di Mispa dan mengaku bahwa apa saudara? Mereka telah berdosa kepada Tuhan. Mereka bertobat. Mereka mau menunjukkan kesungguhan hati mereka, pertobatan mereka di hadapan Tuhan. Maka mereka berpuasa. Kemudian di dalam Nehemia pasal ke-9 ayat 1 sampai 2, bangsa Israel berkumpul dengan berpuasa. Kenapa saudara? Mereka mengenakan kain kabung dan menaruh debu atau abu di kepala mereka. Karena mereka juga mengakui dosa mereka dan leluhur mereka, konteks ini. Nehemia kita tahu ya, itu masa di mana tembok kembali dibangun untuk memagari ya Yerusalem di waktu itu yang sudah hancur. Kemudian Yunus, ini kisah yang sudah mungkin sering kita dengar, ya pasal yang ketiga ayat 5 sampai 10, bahwa orang-orang Niniwe yang tadinya jahat, bahkan Yunus pun saking jahatnya orang Niniwe sampai dia ilfil, nggak percaya orang Niniwe bisa bertobat, namun ternyata orang Niniwe ketika diperingatkan oleh Yunus, mereka mengambil keputusan untuk berpuasa dan bertobat di hadapan Allah. Ini adalah respons pertobatan mereka. Nah saudara, puasa ataupun kegiatan-kegiatan rohani yang sudah ada sejak perjanjian lama, kemudian terus berjalan sampai akhirnya masuk dalam perjanjian baru. Nah, apa yang terjadi dalam perjanjian baru? Ini yang terjadi. Di dalam perjanjian baru, puasa ataupun kegiatan rohani berubah. Apa yang berubah? Apa yang bergeser? Kalau kita melihat statement mereka, ketika mereka berkata, murid Yohanes puasa, murid orang Farisi puasa. Kenapa murid-muridmu makan dan minum? Sebetulnya ini sedang menggambarkan sebuah kondisi yang nyata bahwa puasa yang tadinya merupakan respon pertobatan, sekarang bergeser saudara, menjadi aturan dan sebuah pertunjukan. Wah ini mengerikan saudara. Jangan-jangan juga ada banyak kegiatan rohani yang hari ini kita hidupi, yang tadinya awalnya adalah karena pertobatan, karena kita sadar kita orang berdosa, tapi apakah saudara bisa melihat lama-lama bisa ada pergeseran loh. Tadinya kita memang waktu awal-awal bertobat kan pasti antusias sekali ya. Karena kita sadar kita berdosa, kasih Kristus menebus kita. Dosa kita diampuni, kita diterima, kita dikasihi. Kemudian kita ada di dalam kumpulan orang-orang percaya. Namun dalam perjalanan kerohanian kita, kadang-kadang tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan bergeser. Dari yang tadinya adalah respon pertobatan karena kita bersyukur atas kasih Tuhan. Namun kemudian lama-lama bergeser menjadi sebuah aturan. Buktinya apa saudara? Ada orang-orang tertentu, kalau aturan itu dilanggar kan ada konsekuensinya ya. Makanya buktinya begini, ada orang-orang tertentu punya mindset, pola pikir, kalau saya tidak melakukan ini, nanti saya bakal begini. Kalau saya lakukan ini, saya bakal dapat ini. Nah itu bukti bahwa memang dalam perjalanan kerohanian seseorang, kalau dia tidak terus-menerus mengingat apa yang Kristus lakukan bagi hidupnya, dia bisa bergeser dari sebuah respon pertobatan menjadi sebuah kegiatan yang dilakukan karena aturan. Saudara, mari kita merefleksi diri kita masing-masing bersama-sama juga apa yang kita lakukan hari ini di dalam Tuhan, di dalam kerohanian kita. Apakah semua ini kita lakukan karena aturan atau karena memang kita berespon kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu luar biasa yang kita terus syukuri setiap hari dalam hidup kita. Amin saudara. Kalau kita merenungkan ini, maka harusnya
akan muncul sebuah pemahaman-pemahaman yang memang perlu diubahkan. Begitu juga dengan saya, saudara. Ketika saya menjalani semua ini, saya melayani, saya berkhotbah, apakah sekedar karena jabatan, karena mau tidak mau, atau karena saya menyadari betapa luar biasanya kasih Kristus dalam hidup saya. Dan bukan hanya aturan, yang lebih gawat lagi adalah dari pertobatan bergeser menjadi sebuah pertunjukan. Mengerikan sekali. Inilah yang dilakukan oleh orang Farisi, para ahli Taurat di masa Yesus hidup. Dari sebuah respon pertobatan, hari ini mereka menghidupinya sebagai sebuah pertunjukan. Buktinya apa, saudara? Yesus menegur mereka, betul ya? Ketika mereka berdoa di tengah jalan, Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang begitu taatnya kepada Allah, tapi menunjukkannya kemudian ada pemungut cukai yang cuma berdoa di pojok di dalam sebuah rumah ibadah. Karena dia menyadari dia berdosa, dia nggak layak. Nah saudara, ini yang Tuhan nyatakan di dalam salah satu konteks juga ketika dia mengingatkan tentang hal berpuasa. Di dalam Matius 6 ayat 16-18. Saya mau kita membacanya bersama ya. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berpuasa, mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Kenapa saudara? Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi apa saudara? Akan membalasnya kepadamu. Saudara, puasa atau kegiatan rohani apapun yang kita lakukan, bukanlah sebuah pertunjukan. Nah, hari inilah, disinilah letak kesulitan hidup di dunia yang sekarang penuh kepalsuan. Makanya saya menyebut hal ini sebagai kesalehan yang palsu. Kenapa? Karena ini yang pola sedang dunia bangun. Sosial media contohnya. Saudara, kalau saudara sampai mempercayai bahwa hidup seseorang berdasarkan sosial media dia, saudara akan kecewa nanti waktu bertemu dengan orang itu. Termasuk juga bahkan saya. Tapi memang bedanya kita di Abba Love, kita punya sebuah nilai yang sangat kental sekali bahwa tidak ada satu orang pun yang dikultuskan di Abba Love Ministries. Semuanya sama. Itulah kenapa saudara penatua dan para pemimpin bukan orang-orang yang sulit untuk dijangkau. Saudara bisa menemukan mereka sehari-hari. Waktu saudara datang ibadah, mereka tidak duduk di kursi yang sangat khusus sekali, memang mereka harus ada di depan, tapi mereka tidak dikhususkan, dan mereka ada bersama dengan saudara bisa menyapa mereka, ngobrol dengan mereka. Bahkan kadang-kadang menurut saya memang ada sisi-sisi yang agak bablas sampai, gini saudara ya, kalau saudara kenal seseorang sampai kedalaman, tahu isi perutnya, maksudnya isi perut tanda kutip ya, tahu karakter sesungguhnya saudara, kadang-kadang bisa mengurangi respek kita, betul ya? Karena kita jadi tahu, oh kekurangannya ternyata begini ya. Tapi saudara itulah manusia. Kalau sampai ada yang gak punya kekurangan, Tuhan dia berarti. Iya toh? Nah saudara, justru kita sangat menjunjung tinggi kehidupan yang apa adanya. Yang otentik, yang bisa dengan nyata saudara bisa lihat. Karena banyak sosok-sosok yang mungkin hari ini kita bisa sebut yang tidak tersentuh. Kenapa? Karena itu lebih baik untuk menjaga kredibilitas dia dalam tanda kutip ya tidak terlalu banyak ketahuan isi-isi hidup dia yang sesungguhnya gitu. Tapi saudara itu bahaya sekali buat kehidupan kekristenan. Karena kita tidak mau kehidupan kekristenan kita diisi dengan kepalsuan. Bukan apa yang nampak yang penting, tapi justru yang tidak terlihat itu yang penting. Kalau saudara bisa menemukan esensi di dalam hidup seseorang dari apa yang tidak terlihat, itu pasti sangat luar biasa. Nah saudara, Yesus memperingatkan hal ini kepada murid-muridnya. Karena kita tahu Yesus tidak berada di titik yang tidak terjangkau, di tempat yang tidak terjangkau. Dia ada bersama dengan masyarakat, dia ada di khalayak ramai, dia ada bersama dengan orang-orang berdosa, dan dia sangat bisa dijangkau. Walaupun memang dia tidak berdosa dan dia tidak punya kekurangan. Tapi saudara, inilah hidup kekristenan, ketika kita menjalaninya, hendaklah kita terus bercermin kepada esensi ini. Kemudian, dari poin pertama yang saya mau sampaikan ini, ada 4 hal yang saya mau sampaikan, tapi poin pertama menekankan begini. Yesus menekankan bahwa puasa bukan untuk dilihat orang,
tetapi untuk dinikmati dalam relasi tersembunyi dengan Bapa di sorga. Amin saudara. Ya, puasa bukan untuk pertunjukan spiritual. Jadi saudara nanti kalau nanti doa puasa korporat selama berapa hari itu ya? 11 hari ya berarti ya? 10 hari ya totalnya ya. Saudara nggak perlu dicanangkan, digongkan di kantormu, aku lagi puasa loh gitu ya. Ya biasa aja, ya saya rasa kita juga udah punya sikap hati seperti itulah ya. Puasa bukan pertunjukan spiritual, tapi penundukan diri yang lahir dari kerinduan akan Allah. Nah ini yang luar biasa. Puasa yang salah motivasi yang dilakukan demi pengakuan sosial saudara. Atau bukan hanya puasa, kegiatan rohani yang dilakukan demi pengakuan sosial. Sudah mendapat upahnya di dalam tanda kutip, yaitu pujian manusia. Tapi tidak berkenan di hadapan Allah. Coba lihat wajah samping kanan kirimu, bilang sama dia gini, ayolah kita jangan bangun kepalsuan, bilang sama dia gitu. Setuju ya dengan saya ya? Jangan kepalsuan. Oke. Kalau begitu, puasa atau kegiatan rohani yang seperti apa yang kita perlu bangun dalam hidup ini? Apa yang dinamakan kesalehan yang sejati itu? Ini yang kita perlu temukan bersama hari ini. Maka Yesus kemudian menjelaskannya begini. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ingat, ayat ini menunjukkan bahwa Yesus tidak menentang puasa ya. Jangan sampai salah. Karena saya menemukan ada orang tertentu bilang, aduh emang masih sesuai dengan doktrin pengajaran firman ya. Berpuasa di zaman perjanjian baru. Nah itu berbahaya saudara. Ingat, Yesus tidak menentang puasa loh, jangan sampai salah. Bahkan ada yang agak sedikit kasar, maaf saya akan bicara ini. Ada orang bilang, aduh sorry nih gue gak bisa puasa karena kalau gue puasa jadi bego katanya gitu. Ini saya udah ngomong di awal, klaim di awal ya, agak kasar cara bicaranya. Ya karena menurut dia mungkin otaknya ada di sini gitu ya. Jadi kan kalau gak ada asupan dia jadi kurang sedikit gitu. Tapi saudara kita mau lihat bersama hari ini, kalau demikian apa konteks puasa dan kegiatan rohani yang Yesus maksudkan? Yesus menjelaskannya dari angle yang menurut saya sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia menjelaskannya dengan konteks mempelai laki-laki dan sahabat mempelai laki-laki. Oh ini luar biasa sekali. Jadi ini sebenarnya bicara tentang keintiman. Bicara tentang sebuah hubungan yang sangat dekat. Bicara tentang relasi yang tidak bisa dinilai hanya dari tampak luar, tapi apa yang sesungguhnya ada di dalam hati. Di sosial media saya bisa kelihatan mesra dengan istri saya. Tapi kemesraan yang sesungguhnya, saudara perlu tanya kepada istri saya, benarkah Darwin begitu mesranya kepada dia di dalam hidup sehari-hari? Kalau apa yang nampak di dalam Instagramnya Darwin Liang itu tampak mesra tapi kenyataannya tidak, berarti Darwin hidup dalam kepalsuan. Sederhana saja. Tapi kalau sesungguhnya Darwin ternyata jauh lebih intim dibandingkan apa yang tampak di sosial media, itulah sebenarnya keintiman yang ada di antara kami. Nah saudara, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Kok yang ketawa-ketawa senyum-senyum. Gimana dengan istri ternyata jauh lebih intim ya dibandingkan sosial media ya. Kita lihat bersama saudara ya. Beberapa prinsip di poin yang kedua ini. Saudara, saya yakin dari ayat ini berarti puasa itu adalah ekspresi. Ekspresi apa saudara? Kerinduan untuk sebuah relasi yang lebih dalam dengan Tuhan. Jadi saudara puasa ataupun kegiatan rohani, ibadah, berkomsel, membaca firman, berdoa, apapun itu termasuk puasa, adalah sebuah ekspresi kerinduan akan sebuah relasi yang lebih dalam dengan Tuhan. Inilah kesalehan sejati yang mungkin gak ada yang tahu, tapi di hadapan Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan sangat bersyukur ya, tanda kutip, senang sekali karena melihat kerinduan kita untuk punya relasi lebih dalam dengan Dia. Inilah yang seharusnya ada di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga nanti ketika saudara berdoa puasa bersama-sama seluruh Abalok KTC, saudara memahami bahwa begini, kami lakukan ini karena kami punya kerinduan untuk punya relasi yang lebih dalam dengan Tuhan kami. Ada amin saudara? Ya, jadi kalau kita melihat konteks ini berarti begini, puasa adalah bentuk paling nyata dari rasa lapar rohani. Ya, bukan rasa lapar jiwa atau tubuh, tapi rasa lapar rohani kita yang tidak puas dengan hal-hal duniawi saja. Nah ini
Ini adalah sebuah pembagian atau divide antara kehidupan dunia dan kehidupan rohani memang. Saudara, kalau kita makan itu adalah bentuk, ya kan? Bentuk paling nyata dari apa saudara? Rasa lapar tubuh kita kan? Apalagi kalau makan tidak berhenti-henti. Nah itu berarti rasa lapar yang tidak tertahankan, yang dinyatakan lewat makan. Karena lapar secara tubuh. Tapi saudara waktu saudara berpuasa, ini adalah sebuah bentuk yang paling nyata dari rasa lapar rohani kita. Dan kita sedang mengekspresikan apa? Mari baca bersama tulisan yang kuning. 1, 2, 3. Yang kita inginkan bukan hanya jawaban doa, ada amin. Ya, tetapi siapa saudara? Pribadi Tuhan sendiri. Saudara tidak salah kalau saudara mau berpuasa buat pasangan hidup. Tidak salah kalau mau berpuasa buat pekerjaan saudara. Saudara mau berpuasa buat bisnis saudara. Berpuasa buat hubungan, buat keluarga, buat orang tua, buat anak, buat banyak hal dalam hidup saudara. Tidak salah. Tapi saudara, kalau hanya itu saja yang menjadi esensi tujuan puasa saudara, maka jangan-jangan ini tidak terlalu berbeda dengan orang-orang Farisi atau mungkin yang terjadi di dalam kitab Yesaya 58. Karena mereka berpuasa untuk mendapatkan jawaban saja, tapi tidak punya sebuah kerinduan yang mendalam akan pribadi Tuhan sendiri. Saudara, yang kita cari sebetulnya bukan jawaban doa. Yang seharusnya kita cari adalah pribadi Tuhan. Setuju dengan saya? Jadi kalau kita nanti membangun semua kegiatan rohani kita, ini haruslah dilakukan karena dasarnya adalah terdapat sebuah kerinduan yang tidak tertahankan, yang begitu dalam akan pribadinya Allah. Amin saudara. Jadi jangan ikuti kata-kata Dilan, jangan rindu, berat, jangan. Yang ini justru harus rindu, karena itu yang penting bagi Allah. Amin. Yang gak nonton Dilan ya udah gak apa-apa ya. Tapi saudara, ini penting sekali untuk kita pahami. Bolehkah saya ajak kita membacanya bersama-sama satu kali lagi dari paling atas. Dan kita benar-benar ingat dan catat dalam hati kita. Ya kalau saudara perlu mau foto, mau nanti minta PPT juga boleh silahkan. Mari baca bersama. 1, 2, 3. Bahwa yang kita inginkan bukan hanya jawaban doa, tetapi pribadi Tuhan itu sendiri. Nah, belum selesai. Kalau begitu, bagaimana sih cara kita mengungkapkan kerinduan kita akan Allah? Oh, lewat puasa tadi? Oke. Tapi puasa isinya apa? Apakah kalau saudara hanya tidak makan saja, tapi dari pagi nih buka mata, sudah buka handphone, ngurus kerjaan, berangkat kantor, sampai malam pulang kantor, nggak nyentuh Alkitab, nggak juga berdoa, habis itu mandi, tidur. Apakah itu ungkapan kerinduan akan Allah? Nah, ini sebuah persoalan yang lain lagi. Oke? Kalau begitu, bagaimana puasa yang benar? Bagaimana kegiatan rohani yang benar yang kita lakukan? Nah ini saudara, puasa yang benar adalah begini, tentang mengungkapkan kerinduan yang mendalam akan Tuhan, betul. Dan kerinduan itu hanya nyata. Jadi itu seperti begini loh saudara, saya rindu sekali dengan istri saya. Ketika dia sedang berangkat pelayanan misi ke satu daerah, karena baru terjadi ya baru minggu lalu, dia baru saja pulang beberapa hari yang lalu kira-kira gitu. Saya rindu dengan istri saya. Tapi saudara, apakah kerinduan itu hanya slogan saja? Atau saya hanya posting di story Instagram saya, fotonya istri saya, I miss you. Terus berarti saya rindu? Belum tentu. Apalagi kalau begini, saya cuma posting, saya nggak chat dia, nggak telepon dia, nggak nanyain dia lagi ngapain, nggak ngapa-ngapain. Sampai dia pulang pun, saya cium juga tidak, peluk juga tidak. Udah pulang ya? Oke, saya kembali ke laptop saya, siapin bahan khotbah, sibuk kerjain tugas kuliah S2 saya, dan lain-lain. Dan saya nggak nyapa dia, nggak bangun hubungan, nggak ngobrol sama dia. Sampai dia sudah pulang pun, kemudian sudah di tempat tidur pun dia tidur, saya tidur. Apakah itu rindu? Bukan. Itu bukan rindu namanya. Itu hanya rindu palsu. Nah, coba lihat wajah pasanganmu. Nah, kamu sering rindu palsu atau rindu beneran? Tanya dia.
Hah? Agak dalam nih ya, suami-suami. Istri-istri biasanya banyak protes nih dalam hal yang ini nih. Aduh suamiku sih Pak memang susah sih, dia kadang-kadang cuma rindu palsu aja gitu ya. Atau cuma kalau ada maunya saja kan gitu. Modus, ya itu juga PR ya. Nah saudara, kepada Tuhan harusnya begini, kerinduan itu hanya nyata jika kita datang kepada Tuhan melalui apa? Nggak ada yang lain, doa dan merenungkan firman-Nya. Karena doa adalah cara kita berbicara kepada Tuhan dan firman adalah cara Tuhan bicara sama kita. Saudara jangan menanti-nanti, Tuhan, aku menunggu suaramu yang berbunyi. Darwin, win. Apa kabar, bar. Oh Tuhan ada ya gitu. Saudara, doa cara kita berbicara kepada Tuhan. Memang Tuhan bisa reveal sesuatu impresi di hati, kasih gambaran, kata-kata, tentu bisa. Tapi tentu cara yang paling nyata Tuhan berbicara kepada kita, pasti melalui firman. Tidak ada hal yang lain. Jadi kalau kita bilang kita rindu sama Tuhan, tapi kita nggak pengen dengar dia bicara sama kita melalui firman, it's a fake Christianity. Itu adalah kekristenan yang palsu. Maafkan saya kalau sampai saudara ada yang merasa kalimat ini keras bagi saudara, tapi ini perlu pertobatan. Karena kerinduan yang nyata itu tidak diungkapkan hanya lewat slogan saja, tapi tidak ada perbuatan apapun yang kita lakukan. Kerinduan yang sesungguhnya itu kita pasti ungkapkan lewat doa dan perenungan kita akan firman. Makanya selama puasa 10 hari nanti, jangan sibuk kerja saja. Luangkanlah waktu. Loh lupa, berarti saya harus cuti 10 hari baca firman dan doa saja. Saya nggak ngomong itu saudara ya. Tapi kalau sampai saudara tidak sama sekali berdoa dan membaca firman, seperti saya lah dengan istri saya, kami sibuk, punya kesibukan. Tapi di balik semua kesibukan itu selalu kami sempatkan untuk duduk bersama bicara, komunikasi. Karena ada sebuah kerinduan yang perlu diungkapkan lewat komunikasi. Tapi saudara apakah saya sibuk, saya tetap mengerjakan yang lain secara majority waktu saya? Iya, pekerjaan di gereja yang nggak bisa dipungkiri harus dikerjakan. Dan lebih banyak waktu dihabiskan memang untuk pekerjaan di gereja karena ada banyak hal yang harus diurus. Tapi saya tetap ambil waktu khusus, bukan sisakan waktu. Nah ini penting nih ya. Beda nih, ambil waktu khusus dengan sisakan waktu itu berbeda, saudara. Nah hari ini, kalau kita nanti mau membangun momen ini bersama-sama, marilah kita lakukan puasa kita. Bukan karena sekedar hanya menahan makan biasa atau diet. Intermittent fasting, berapa jam? 18 jam, 24 jam, 36 jam, ya kan? Katanya kalau sampai sudah berapa tuh? 2 hari itu apa namanya? Autofagi katanya gitu ya, ada banyak istilahnya sekarang yang keren-keren gitu ya. Nanti detox gitu ya. Terus nanti imun tubuhnya di reset kembali. Wah, saudara, ya kalau saudara lakukan hanya diet saja, ya nggak ada bedanya dengan orang yang diet seperti itu. Tapi hari ini kita mau lakukan karena ada sebuah kerinduan dari dalam hati. Amin. Ya, jadi mari baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Puasa yang benar adalah dan kerinduan itu hanya nyata jika kita datang kepadanya melalui doa dan merenungkan firman-Nya. Tanpa itu puasa hanyalah menahan makan biasa. Ya. Namun kalimat ini juga bisa mengundang pertanyaan. Pertanyaannya apa? Pak, kalau begitu doa dan firman adalah cara mengungkapkan kerinduan kepada Tuhan, kenapa harus diikuti dengan puasa? Oh, seru nih. Iya dong, logika berpikirnya dibalik sekarang. Kalau doa dan firman adalah cara mengungkapkan kerinduan kepada Tuhan, lantas kenapa harus puasa? Kenapa nggak doa dan firman saja? It's good. Let's challenge this. Kita perlu berikan challenge kepada kalimat ini. Nah, saya akan menjelaskannya buat saudara. Dallas Willard dalam bukunya yang berjudul The Spirit of Disciplines, ya, Understanding How God Changes Lives. Bagaimana Tuhan mengubah hidup. Bagus sekali dia menulis tulisan ini. Saya akan bacakan tulisannya buat saudara supaya saudara bisa memahaminya. Dalam 3 bagian saya bagi ini. Dia berkata begini, dalam berpuasa kita menahan diri secara signifikan dari makanan dan mungkin juga dari minuman. Disiplin ini dengan cepat mengajarkan banyak hal tentang pertama-tama diri kita dulu sebetulnya. Belum Tuhan nih, diri kita. Kenapa? Karena puasa dapat membuat kita merasa malu. Kenapa merasa malu? Karena akan memperlihatkan betapa besar ketergantungan kita pada kenikmatan makan demi kedamaian batin. Ya, saya selalu ingat ceritanya Ko Yongki kalau udah bicara makan demi kedamaian batin. Karena sebaliknya, kalau dia tidak makan,
dia rusak kedamaian batinnya. Dulu ya, bukan sekarang ya. Saya masih ingat kesaksian Ko Yongki sudah berapa tahun, lama sekali ya, udah 8 tahun lalu kali mungkin ya ada ya, kira-kira ya. Jadi dia bersaksi begini saudara, kalau dia pergi ke tempat makan, terus udah pesen makan lama sekali datangnya, dia bisa ngamuk. Dia pernah cerita tuh waktu itu, makan bakmi doang, datangnya lama sekali, dia ngamuk, marahin orang yang, terus setelah dia ngamuk, dia tiba-tiba sadar, iya saya orang Kristen, itu yang pertama ya. Terus kenapa saya begini? Tapi saudara, berapa banyak yang saudara yang angry when hungry, yang marah kalau lagi lapar? Boleh angkat tangan dengan jujur? Ada satu? Dulu ya, istri saya juga, dua, ya. Karena memang kadang-kadang ini jadi sebuah persoalan gitu ya, karena kita kurang latih tubuh kita. Jadi waktu kita lapar, kita rasa kehilangan kedamaian, kita bisa marah. Tapi justru memang puasa akan menunjukkan kepada diri kita siapa kita sesungguhnya. Menyatakan buat kita bahwa mungkin kita jadi malu ya. Wah ternyata Darwin ini lemah sekali ya. Menggantungkan kedamaian hidupnya hanya pada makanan. Nah coba bilang samping kanan kiri, kamu menggantungkan kedamaian hidupmu atas dasar makanan saja kah? Atas dasar babi cincang itu, Samchan dan teman-temannya? Waduh, begitu makan itu rasanya damai sekali. Kalau saya kepada Musang King saudara ya, begitu satu masuk mulut tuh rasanya damai sekali. Nah, saudara itu kadang-kadang ada yang kepada kopi gitu ya, kalau satu hari nggak ngopi tuh rasanya kurang damai hidupnya. Loh banyak persoalan dalam makan dan minum ini memang. Makanya puasa akan menyatakan itu, menyingkapkan itu bagi kita. Belum selesai, Dallas Willard kemudian ngomong begini, puasa bisa membuka mata kita, saya menggunakan parafrase dalam tulisan ini supaya lebih bisa dipahami. Puasa bisa membuka mata kita bahwa seringkali kita mencari kenyamanan dari makanan saat hati kita sedang tidak tenang. Pernah dengar kalimat stress eating? Makan kalau lagi stres? Nah ini berbahaya sekali. Karena ternyata ini ada konteks rohaninya loh. Kita mungkin tanpa sadar menjadikan makan sebagai pelarian dari rasa stres. Bahkan juga pelarian dari rasa tidak percaya diri. Bosan dengan pekerjaan, hidup yang terasa kosong, atau tubuh yang kelelahan karena kurang istirahat dan olahraga. Bahkan kalau semua itu tidak kita sadari sekalipun, puasa akan memperlihatkan betapa kuatnya keinginan tubuh kita. Dan betapa lihainya tubuh kita dalam mencari cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Betul apa betul? Kalau saudara sedang pergi puasa ke satu tempat 3 hari lamanya, 2 malam, wah, saya masih ingat dulu staff Abel of Ministries ya. Betul ya Kak Yusufo ya? Kita pernah berangkat doa puasanya 5 hari saudara. Wah, hari pertama bergumul begitu berat. Ya kan? Hari kedua mimpinya Indomie goreng, ayam goreng. Wah itu bergumul luar biasa. Ya kan? Hari ketiga saudara mulai ngambang jalannya. Udah gak berasa jalan di atas tanah. Hari keempat hilang rasa laparnya. Beneran. Makanya saudara memang perlu dilalui. Setelah hari yang keempat, benar-benar merasa dekat sekali dengan sorga tuh. Maksudnya Tuhan ngomong apa tuh gampang sekali masuknya. Kenapa? Karena tubuhnya udah kalah. Gitu ya, udah gak bisa apa-apa. Hari kelima, it's an amazing journey. Yang saya selalu ingat ya masa-masa itu. Tapi sekarang kalau saudara suruh ulang 5 hari lagi, bergumul juga saya gak mudah. Tapi saya sendiri banyak bertobat saudara waktu nyiapin khotbah ini. Jujur saja buat saudara. Saya banyak di-reveal sama Tuhan, iya ternyata ada banyak hal yang saya juga perlu bangun dalam hidup saya. Jadi ternyata tubuh kita itu begitu lihai ya. Saya masih ingat ya 5 hari itu kadang-kadang berusaha cari cara, ada gak ya tempat makan deket-deket? Ada yang bawa snack gak ya? Minimal buat ganjel lah sedikit. Ya itulah tubuh kita ya, lihai sekali ya. Meskipun kita sudah bertekad kuat untuk menahan diri. Kalimat terakhir dari Dallas Willard. Puasa menegaskan. Nah ini. Jadi kenapa nggak hanya doa dan firman, kenapa perlu puasa? Karena puasa menegaskan ketergantungan total kita kepada Allah. Dengan apa saudara? Menemukan, mari baca bersama. Bahwa dalam Dia ada sumber pemeliharaan yang melampaui makanan. Terus, melalui puasa kita mengalami bahwa firman Allah adalah kehidupan. Bahwa hidup tidak tergantung dari roti saja, tetapi juga dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Amin saudara. Ya, inilah yang dilakukan oleh puasa itu sendiri ketika kita menjalaninya. Ya, puasa akan benar-benar mereveal, menyingkapkan siapa diri kita sebenarnya dalam konteks tubuh dan makanan tadi itu. Namun juga menegaskan buat kita bahwa Allah lah satu-satunya sumber pemeliharaan kita. Makanya perkataan Yesus bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, itu akan terbukti.
ketika kita mencoba untuk mengalahkan tubuh kita dan menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa Allah yang sempurna. Oke, kalau begitu, di dalam bagian yang ketiga ini apa yang saya perlu tekankan? Saudara, bahwa puasa diperlukan. Bukan karena Allah jauh, saudara misalnya sedang mendoakan sesuatu, bergumul sesuatu, punya pergumulan masalah tertentu dalam hidup, dan saudara mau berdoa atau sudah berdoa tapi belum menemukan jawaban, kemudian saudara mau berpuasa. Itu bukan karena begini. Mungkin kalau saya puasa, Tuhan jadi mau mendekat. Bukan. Karena puasa diperlukan bukan karena Allah jauh, bukan. Tapi justru karena kita sering tidak peka akan apa yang Tuhan mau. Jadi begini saudara, puasa itu bukan begini loh, bukan kita memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu atas hidup kita dengan cara menyiksa diri. Bukan. Justru memang kadang-kadang kita kurang peka akan suara Tuhan dan tuntunannya dan hikmatnya untuk apa yang seharusnya kita ubah, bagian mana yang kita harus bertobat. Contoh, kalau saudara sedang sakit, saudara berdoa minta kesembuhan kepada Tuhan. Tuhan belum memberikan jawaban. Kadang-kadang bukan karena Tuhan jauh dan belum kasih jawaban, tapi karena mungkin kita kurang peka. Misalnya ternyata yang perlu bertobat adalah kita dulu. Cara hidupnya, cara makannya, pola kehidupannya yang perlu bertobat. Tapi karena kita kurang peka sama Tuhan, nah jadi kita nggak sadar. Puasa diperlukan untuk apa saudara? Menolong kita mendapatkan kepekaan itu. Ya, nah maka kalau kita melihat ternyata puasa punya keuntungan apa yang dikerjakan ketika kita puasa. Puasa menyingkirkan apa saudara? Distraksi itu yang pertama. Ya, pengalihan isu, pengalihan yang sering kita dapatkan sehari-hari. Nah puasa menolong kita untuk kita menyingkirkan distraksi itu, pengalihan itu. Dan apa saudara? Menajamkan kepekaan kita akan suara Tuhan. Ya. Kemudian apa saudara? Menundukkan keinginan kita. Mungkin kita ingin ini. Tapi waktu kita puasa, karena kita peka, Tuhan bicara, lewat firman tentunya, kita jadi sadar, oh ternyata ini keinginan saya bukan kehendak Allah. Kalau ini hanya keinginan saya dan bukan kehendak Allah, maka saya perlu menundukkan keinginan saya kepada kehendak Allah yang sempurna. Amin. Ya, dan apa yang terjadi saudara? Menguatkan kelaparan rohani kita. Yang mungkin selama ini tertutup oleh kenyamanan rohani kita, kenyamanan jasmani kita yang kita hidupi setiap hari. Ya, jadi poin ini mengingatkan kita kembali bahwa ketika kita berpuasa, benar-benar semua distraksi, kepekaan kita akan dibangun, distraksi akan disingkirkan, keinginan kita akan ditundukkan. Jadi, kesimpulannya begini, poin yang ketiga. Puasa bukan cara untuk membuat Tuhan mendengar kita lebih baik. Ya, tetapi justru membuat kita mendengar Tuhan lebih jelas. Mari baca bersama sekali. 1, 2, 3. Puasa bukan cara untuk membuat Tuhan mendengar kita lebih baik, tapi membuat kita mendengar Tuhan lebih jelas. Amin. Ya, jadi saudara jangan pikir Tuhan nggak dengar. Sepanjang saya khotbah, saudara duduk di situ sedang ngomong dalam hati pun Tuhan dengar. Karena dia nggak perlu korek kuping, saudara. Kita perlu sekali. Jadi bukan untuk membuat Tuhan mendengar kita lebih baik, tapi untuk kita mendengar Tuhan lebih jelas. Salah satu konteks yang kalau kita bisa lihat di dalam jemaat Antiokhia. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menuntun mereka, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Saudara lihat, ini ada hal yang unik menurut saya. Mereka beribadah, berpuasa, Roh Kudus bicara, tentukanlah Barnabas dan Saulus untuk pekerjaan yang penting, gitu ya. Biasanya gini saudara, habis puasa, dapatkan hikmat, dapatkan sebuah tuntunan arahan, biasanya kan lakukan langsung ya. Tapi lihat apa yang terjadi. Maka, ini luar biasa loh, mereka berpuasa lagi. Kenapa? Karena mereka perlu meyakinkan diri mereka sendiri sebetulnya. Mereka bukan sedang mau meyakinkan Tuhan, mereka perlu meyakinkan diri mereka bahwa benar ini yang Tuhan mau. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Wah ini gak mudah saudara. Karena jemaat, saudara perlu tahu konteksnya. Jemaat Antiokhia sedang dibangun. Pertumbuhan terjadi. Dengan lengkapnya karunia yang ada di antara 5 orang ini, jemaat bertumbuh dengan luar biasa.
Namun ketika mereka sedang beribadah dan berpuasa, tiba-tiba Tuhan bilang, khususkanlah 2 orang ini untuk pekerjaan yang lebih penting lagi. Yang kutentukan bagi mereka. Wah, makanya mengambil keputusan ini tidak mudah. Mereka berpuasa lagi, benarkah ini yang Tuhan mau? Dan setelah mereka dapatkan itu, mereka tidak ragu. Mereka melangkah. Nah, inilah yang saya sebut, puasa itu menolong kita untuk mendengar Tuhan lebih jelas. Ya kan? Mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Jadi tentu kita berdoa dan berharap bersama-sama. Seluruh Abalov KTC akan melakukan ini bersama-sama. Dan kita semua akan mendengar Tuhan lebih jelas. Amin. Ya, mari katakan bersama-sama dengan saya mau mendengar Tuhan lebih jelas. Bilang kepada samping kanan kirimu, saya mau mendengar Tuhan lebih jelas. Amin. Poin terakhir saudara, dengan cepat yang ini. Saudara, Yesus belum selesai, dia menutup atau melanjutkan pengajarannya dengan perumpamaan tentang tadi. Kain yang tua ditambal dengan kain yang baru, kantong yang tua diisi anggur yang baru. Dia berkata tidak seorang pun menambal kain yang baru pada baju yang tua, tidak seorang pun menuang anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Saudara, ini apa konteksnya? Sebenarnya ini bicara tentang apa? Kita lihat bersama ya saudara, ketika Yesus membicarakan ini, sebenarnya ini apa? Ini adalah perumpamaan tentang ketidaksesuaian antara kehidupan baru dalam Kristus dengan, apa saudara? Tradisi lama yang kaku. Jadi kalau saudara mengingat cara-cara, pola-pola pemahaman saudara tentang puasa di masa lalu yang tidak sesuai dengan pengajaran firman, nah hari ini tugas kita adalah menyingkirkan itu, dan mengerti pemahaman yang benar dan hidupi sesuai dengan apa? Kehidupan baru dalam Kristus ini. Saudara, puasa bukan lagi aturan dan juga bukan pertunjukan, tapi sebuah kerinduan dari dalam hati kita kepada Tuhan. Nah, ini pemahaman harus benar. Nah, makanya inilah kesalehan palsu yang apa yang terjadi? Yaitu kalau agama tanpa relasi ya disebut kantong tua. Kesalehan palsu yang mengandalkan bentuk luar. Puasa sebagai aturan yang dipertontonkan, tanpa hati yang diperbaharui. Nah, ini yang bahaya. Bukti kan orang Farisi hatinya nggak diperbaharui, walaupun mereka lakukan banyak kegiatan agama. Kita berbeda, kita ada di dalam zaman kasih karunia, pemahaman kita sudah sangat lengkap utuh perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dengan semua pemahaman ini kita sadar bahwa ketika saya berpuasa ada sebuah kerinduan. Sampai apa yang terjadi? Hati saya diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Ya. Jadi Yesus tidak menentang puasa, ingat. Tapi ia menentang puasa yang salah motivasinya. Yang lahir dari tradisi tanpa relasi. Saya menutup dengan kalimat ini buat kita semua. Mari baca bersama. 1, 2, 3. Dunia tidak perlu melihat orang-orang yang sibuk berpuasa demi citra rohani. Dunia butuh melihat orang-orang yang merindukan Allah lebih dari segalanya. Amin. Yang puasanya merupakan ekspresi kerinduan yang mendalam akan Tuhan. Itulah kesalehan yang sejati. Mari bangkit berdiri bersama. Tuhan, terima kasih atas kebenaran yang sudah kami terima. Kami percaya Engkau mengasihi kami dan Engkau membuktikannya dengan Engkau mati di atas kayu salib bagi kami semua. Sehingga hari ini Tuhan, kami tidak lagi mencari-cari kasih karena kami sudah terima sempurna dari Tuhan. Dan oleh karena kasih yang sempurna itu, kami disadarkan bahwa kami mau terus mengenal Engkau. Kami mau membangun keintiman dengan Engkau. Ada sebuah kerinduan di dalam hati kami yang sangat dalam akan Engkau Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku,
hatiku. Kami haus dan lapar Tuhan. Haus dan lapar. Ini kerinduan kami Tuhan. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Di dalam hidup. Ya Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, Bagian kami. itu Kami percaya bagianku. Kaulah yang ku pandang Ya Tuhan. selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Nyatakan ini dari hati kita. Dalam hidupku. Ya benar Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang Selama hidupku. selama hidupku. Ya Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sungguh kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami haus dan lapar akan kehadiran-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kalau ada di antara kami yang mendapati bahwa seringkali kami melakukan semuanya hanya karena aturan, atau bahkan mungkin ada ego pribadi yang kami ingin tunjukkan. Tuhan, kami minta ampun di hadapan-Mu. Kami mau bertobat Tuhan. Kami sadar hari ini bahwa kami perlu membangun semua ini karena didasari oleh sebuah kerinduan yang mendalam akan Engkau. Dan kami tahu Tuhan, kerinduan ini tidak bisa dipalsukan. Kerinduan ini gak bisa dibuat-buat. Kerinduan ini hanya bisa ada kalau kami sadar akan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Saudara, Engkau tidak mungkin memalsukan kerinduanmu kepada Tuhan. Tapi engkau hanya bisa rindu kepada Dia karena engkau sadar betapa Dia mengasihi engkau. Mari ingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan buat hidupmu. Bagaimana Dia mengangkatmu dari lumpur dosa. Bagaimana Dia menuntun hidupmu sampai hari ini. Bagaimana Dia begitu setia memelihara kehidupan kita. Bahkan Dia berkata, bahkan sehelai rambutmu yang jatuh pun itu terhitung bagi Tuhan. Dan tidak akan Tuhan biarkan kau jatuh tergeletak. Dia senantiasa ada bagi kita. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu yang sempurna, yang sudah kami terima. Hari ini Tuhan, sebagai wujud rasa syukur kami akan Engkau, sebagai ekspresi kerinduan kami kepada Engkau Tuhan, kami mau membangun kehidupan rohani kami dengan benar. Kalau nanti kami akan berpuasa bersama-sama, kami akan lakukan itu bukan lagi karena aturan ataupun pertunjukan, tapi karena kerinduan hati kami yang kami mau nyatakan kepada Allah. Kami rindu Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Kami rindu untuk lebih peka akan suara-Mu dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk tuntunan dan arahan dari Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, biarlah sepanjang minggu ini kami siapkan hati kami. Bahkan kalau kami tergerak, kami akan mulai lebih dahulu. Karena kami tahu Tuhan, ini adalah ekspresi kerinduan kami akan Tuhan. Mari saudara, ambil sebuah komitmen di pagi hari ini di hadapan Tuhan.
Apa yang jadi keputusan di hatimu setelah engkau dengar kebenaran firman Allah? Tuhan Yesus, mulai hari ini sampai seterusnya, semua kegiatan rohani yang kami lakukan, ketika kami beribadah di hari Minggu, hadir di komsel, membaca firman, berdoa, berpuasa, bahkan apapun itu, bahkan dalam pekerjaan kami, yang kami tahu Tuhan, semua itu adalah ibadah kami di hadapan Allah. Kami akan lakukan itu karena kami rindu untuk terus dipimpin oleh Tuhan. Bukan lagi dengan kekuatan kami sendiri, tapi karena kesadaran kami akan tuntunan Tuhan setiap hari dalam hidup kami, yang tidak pernah berhenti, yang selalu ada dan selalu yang terbaik. Hari ini Tuhan, aku berdoa bagi seluruh jemaatmu di Abel of KTC ini. Tuhan, aku percaya Kau akan terus menuntun hidup mereka. Tidak peduli Tuhan, tua muda, siapapun itu Tuhan. Berapapun usia, apapun latar belakangnya. Ketika kami datang dengan sebuah kerinduan, Tuhan, aku berdoa, biarlah kerinduan seluruh jemaatmu ini akan dipuaskan oleh kehadiranmu, pernyataanmu, dan perkataanmu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kami akan melihat pernyataan-pernyataan kehadiran-Mu dalam hidup kami setiap hari ke depan nanti. Dalam nama Yesus, biarlah komitmen kami, doa kami percaya Engkau dengar, dan kami akan lakukan dengan kesungguhan hati. Dalam nama Yesus, mari setiap kita yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati saudara.